di situ majlis ilmu. Lalu itulah alina rajulun sadadu sawasa. Ketika itu datang malaikat Jibril ingin menyampaikan apa? Kata Imam Ibnu Rajab, cara menyampaikan wahyu. Wahyu, ya, cara menyampaikan wahyu. Yang pertama, malaikat Jibril ada datang dengan wujud aslinya. Gimana wujud asli malaikat Jibril? Nah, sejauh mata memandang, ya, ada sebutkan situmiyah jadah, ada 600. Jadi makhluk yang di luar dimensi malaikat. Maka Rasul ketika ketemu itu gemeteran, zamiluni berat, ya, karena baru melihat makhluk yang demikian. Nah, inilah bedanya. Apa bedanya manusia, jin dan malaikat? Apa bedanya? Dari bentuk. Kalau malaikat sama jin ada sayapnya. Manusia bikin sayap-sayapan, Batman, Superman. Ya. Yang kedua, malaikat sama jin, ya, bisa berubah bentuk. Manusia operasi plastik berubah bentuk, tapi bisa. Ya. Dirubah. Nah, wujud aslinya datang. Lalu apa ketika kapan wahyu yang pertama? Nah, al-alaq, ya, datang yang disebutkan dengan dalam hadis riwayat Ahmad memiliki 600 sayap. Kita mengimani dosa kemudian dibentuk. Maka bagian dari mencederai tentang keimanan adalah menggambarkan malaikat angel. Ada kepalanya, ada sayapnya, itu bukan. Ya. Dan nggak boleh dibentukkan, nggak boleh kita menertawakan malaikat. Nah, itu kan dari Yunani yang model begitu, nggak begitu. Dalam Islam ada digambarkan sedaya dalam hadis riwayat Ahmad adalah ada 600 sayap. Bagaimana kita? Ini hal yang baik. Yang kedua adalah dengan wujud aslinya, yaitu pas ketika Isra Mi'raj, ya. Dan kedua, wujud asli. Yang kedua pernah dengan menyerupai seseorang. Seperti dalam hadis ini, seperti apa? Laki-laki, pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, lalu tidak ada tampak dari capeknya, lelahnya, ya. Nah, pernah selain menyerupai laki-laki, pernah juga menyerupai seorang sahabat. Jadi dalam satu waktu sahabat ada dua. Yang satunya diserupai oleh malaikat. Namanya siapa? Dihyah Al-Kalbi. Anak muda, cerdas, ya. Dia pernah diserupai oleh malaikat. Jadi dalam satu waktu pernah jadi dua. Nah, kenapa? Memang oleh izin Allah memiliki kekuasaan untuk berubah bentuk. Yang kedua adalah hadis ini bagian pertama, ada adab kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adab para sahabat yang duduk. Lalu adab sahabat pada tamu. Bagaimanapun tamu, lihat, tiba-tiba dia datang, lalu langsung mendekatkan lututnya, dekat, ya. Dan disandarkan. Kalau kita, ya, mungkin ini siapa nih, bahaya nih, tapi dia ada ini tamu. Ya. Nah, selanjutnya adalah menyampaikan cara mendapatkan ilmu. Dalam hadis ini juga disampaikan cara mendapatkan ilmu. Itu apa? Dengan bertanya. Tadi kan malaikat nanya. Kita kadang-kadang bisa jadi kita nanya nih, supaya nanti ada ustaz nanya, biar disampaikan pada, ada ustaz menjawab, biar disampaikan pada yang lain. Malaikat ya tahu, ya Muhammad akhbirni anil Islam, sampaikan tentang Islam. Ini bagian dari, ya, maka fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Yang berikutnya adalah bagian kedua, ya Muhammad akhbirni anil Islam, jelaskan padaku apa itu Islam. Aslama yuslimu, Islam istislam. Maka Islam itu adalah memasrahkan diri, tunduk dan patuh. Al-inqiyad, maknanya dua, al-istislam dan al-inqiyad. Dia pasrah, saya ketika syahadat Islam pasrah, lalu inqiyad itu adalah
tunduk patuh. Jadi Islam itu seperti kita daftar sekolah kuliah. Saya daftar, lalu kita patuh aturannya ABCD begini, maka dia dapat ketika ini syahadat, maka dia dapat kartu siswa. Ya. Nah, lalu disebutkan kalau Anda sudah masuk, Anda mesti kuliah jam sekian. Nah, itulah nanti sholatnya, zakatnya. Ya, kalau misalnya dia cuma syahadat saja, ya udah masuk dapat kartu, dia nggak sholat apa, dia bisa jadi nggak lulus, bisa jadi dikeluarkan. Nah, apalagi sudah seperti nggak sholat, nah, nanti bagiannya adalah dapat mengeluarkan Islam. Nah, definisi Islam secara syar'i adalah tunduk patuh kepada syariat Allah dengan mentauhidkannya secara ikhlas dan mengharapkan ridha Allah. Jadi tunduk patuh. Islam itu gimana? Karena tadi kata wahyu begini, siap tunduk patuh. Ya. Maka klasifikasi makna Islam ada dua. Yang pertama adalah al-Islam al-am, Islamnya umum. Tunduk dan patuh pada Allah semua syariat Nabi itu adalah Islam umum. Tunduk dan patuh pada Allah dengan syariat pada setiap zaman yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Sehingga umat Nabi Musa ia Islam, umat Nabi Isa Islam am. Lalu ada Islam al-Islam al-khas yang tunduk patuh kepada Nabi Muhammad, mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir, serta mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi. Wa may yabtaghi ghaira islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Jadi ketika Nabi Rasulullah datang, semuanya mesti ikut dengan Nabi karena sudah jadi Islam al-khas. Kalau tidak diterima. Oh, saya masih misalnya menyatakan Yahudi Nasrani saya kepada Nabi nggak bisa. Ketika Nabi datang, Rasulullah harus iman dengan Rasulullah, maka tidak akan diterima. Tidak tunduk dan patuh. Dalam hadis disebutkan, seandainya demi jiwaku berada di tangan Allah, tidaklah seorang pun dari umatku, baik Yahudi dan Nasrani umat, ya, yang pernah mendengarkanku lalu mati dan tidak mau beriman terhadap aku yang diutus, melainkan ia adalah min ashabina, termasuk dari penghuni neraka, dan kita wajib mengimani. Channel ayat ya, laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Tapi orang yang mengatakan Allah Trinitas juga dalam hadis ini, kalau ada ya kalangan Yahudi Nasrani lalu ketika itu aku diutus lalu dia tidak iman, maka ia, kata Rasul, min ashabina, masuk neraka. Kenapa? Tadi dia Islam kalau Islam pada masanya sama dengan logika kita. Kalau sekarang lagi zamannya Presiden A, sebelumnya ada Presiden B, ada orang yang masih tunduk patuhnya pada Presiden B, nempelin fotonya yang B, kira-kira dihukum nggak? Dihukum. Nah, ada pimpinannya udah ganti. Nah, yang ditetapkan oleh Allah. Ya. Lalu kata Rasul, dalam hadis riwayat Ahmad tadi riwayat Muslim, seandainya Nabi Musa saudara Nabi Musa hidup, niscaya dia akan mengikuti. Nabi Musa saja kalau beliau hidup Nabi ini dia mengikuti, apalagi bukan Nabi, apalagi manusia biasa. Nah, lanjut kita lihat adalah bagian pertama kata Imam Ibnu Rajab al-Hambali, fa'amman Islam faqad fasarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi a'mal al-jawari al-zahirah min al-qawl al-amal. Ketika ditanya Islam itu apa, maka ya Nabi sallallahu alaihi wasallam fasarahu, menafsirkan, menjelaskannya dengan bi a'mal al-jawari al-zahirah, dengan amal anggota tubuh yang tampak dari perkataan dan perbuatan. Amal. Maka yang pertama yang Nabi sampaikan apa? Antasyhada Allah ilaha illallah, ya, untuk kita syahadat. Ini adalah wa amalul lisan. Lalu iqamatis shalah, mendirikan salat, iqamis salat, iqais zakat, shaum Ramadan, hajjul bait, liman istata'a ilaihi sabila.
Sehingga ya saya di sini buat Islam itu apa? Islam itu ya harus syahadat. Kenapa? Nabi menyebutkan ditanya Islam itu apa? Anta syahadat. Itu dua syahadat. Syahadatnya apa? Dua syahadat. Nah, sini adalah amal Islam. Apa syahadat pertama? Yakin penuh tanpa ada ragu, ya, dengan menyatakan tidak ada yang hak disembah dan ibadah kecuali Allah. Syahadat. Dan juga harus ada syahadu an la ilaha illallah syahadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua adalah syahadat yang kedua saya ringkas, yaitu al-yaqin bila syak, yakin tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah. Lalu sebagai Nabi pamungkas, ya, secara konsekuensinya adalah kita mematuhi, ya, menjalankan apa yang diarahkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, Nabi bilang sudah syahadat nih. Ada orang misalnya syahadat doang, ya. Lalu kata Nabi apa? Jawaban lanjutnya, "Otuqima sholat." Islam itu, Muslim itu adalah ya sholat. Maksudnya sholat, kalau enggak itu belum Muslim secara lengkap. Kalau dibagi misalnya 500, ya ini baru syahadat, ya baru berapa persen. Kalau Muslim, dia Islam juga sholat. Kata Nabi itu Islam itu adalah apa? Sholat. Apa setelah menyatakan syahadatain, maka Islam itu diwujudkan dengan sholat. Sholat diwajibkan ringkas 5 waktu sekali, lalu disebutkan rukun dan syaratnya, dan ya dinyatakan oleh Rasulullah SAW, khamsu shalawatin katabahunna Allah 'alal ibad. Ada 5 waktu sholat yang diwajibkan bagi hamba. Man ata bihinna lam yudhi'a minhunna syai'an istighfafan bihaqqihina kana lahu 'indallah ahdan ayyadkhulul jannah. Ada 5 sholat. Siapa yang mengerjakannya tidak menyia-nyiakan sedikit pun karena menganggap enteng, maka dia memiliki ahdun, garansi dari Allah, niscaya akan memasukkannya ke dalam surga. Dan siapa adanya? Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallah ahdun. Kalau dia tidak melaksanakannya, maka enggak ada janji Allah, enggak ada garansi Allah. Apa? Insya'a azabahu wa insya'a ghafarahu. Kalau Allah berkehendak, Allah mengazabnya, kalau tidak, Allah mengampuni. Jadi yang penting adalah sholat. Sholat yang penting bagaimanapun. Kenapa? Sudah garansi ahdun minimal 5 waktu itu udah. Kalau enggak Islam. Kalau enggak diazab. Nah, lalu sebutkan tentang sholat itu apa utamanya. Fondasi Islam, awal ma yuhasabu yang akan dihisab pertama kali. Lalu beda antara muslim dan kafir sholat. Lalu mi'rajul mukmin. Lalu saat yang paling dekat dengan hamba, amal yang kelak terakhir hilang di dunia. Lalu tanhanul fahsya'i wal munkar. Sholat juga menyehatkan, sebutkan. Yang kedua adalah apa? Nabi melanjutkan amal. Kalau ada dia, ya saya sudah syahadat, saya sholat, tapi dia zakat, belum Islam yang sempurna. Kenapa? Kata Nabi ketika ditanya Islam itu apa? Waktu dia zakat, membayar zakat. Maka Islam itu apa? Ya bayar zakat. Ya bayar zakat. Dengan ketentuan ada haul dan isopnya. Ya. Sehingga ingat, ada zakat yang diwajibkan bagi orang Islam. Kalau orang bilang menegakkan Islam tapi dia mengabaikan zakat, sama aja bohong. Kalau kita misalnya ingin ini, maka tegakkan tentang zakat. Apa? Atas kepemilikan harta benda ketika sampai haul masanya dan nisab kadarnya sesuai dengan klasifikasi. Sehingga selalu dirangkaikan untuk misalnya dia zakat. Dan ini PR kita banyak banget. Kalau yang sholat mending masih bisa dihitung setiap Jumat, tapi kalau zakat banyak banget. Kenapa Islam kita begini? Ya karena luar biasa. Tidak mau yang Nabi sampaikan bahwa Islam itu ya bayar zakat. Ya nggak ada orang misalnya yang hitung-hitung, ya diabaikan. Malah yang dihitung misalnya pajak, pada Islam itu adalah bayar zakat.
Apalagi ya bagian dari hablum minallah hablum minan nas. Zakat itu apa? Termasuk pondasi Islam. Kemudian apa? Membersihkan harta. Lalu bal yazdad disuruh menambah. Lalu dihukumi murtad kalau enggak bayar zakat, murtad terhadap ancaman kelak di akhirat, lilit oleh ular kalau sudah sampai haul dan nisabnya tidak zakat. Jadi tidak main-main mengundang pertolongan Allah. Kenapa? Karena Islam itu bayar zakat. Nah, sekolah di mana kita yuk tegakkan Islam, bayar zakat. Kita tanya ya semuanya sekeliling kita, udah zakat belum? Kan di masa Abu Bakar dikurangi. Nah, ya mereka kata Nabi, Islam itu apa? Batal Ramadan. Islam itu ya puasa. Kalau muslim ya puasa, kenapa? Kata Nabi. Ya. Apa puasa? Ya rukun keempat. Hanya sekali dalam setahun. Lalu disunahkan dengan diikuti puasa sunnah yang lain. Puasa ini dikaitkan oleh Nabi. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, berarti umat yang sebelumnya ada pintu khusus bagi ahli puasa. Lalu puasa sebutkan fa innahu li wa ana zibi. Sebutkan keutamaannya. Kenapa Islam itu harus puasa? Kalau kita Islam, anak-anak kita semua ya harus puasa. Ya. Lalu ya sebutkan keutamaannya. Yang kelima, apa kata Nabi? Tidak main-main. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabil. Islam itu harus haji. Ya, Islam itu harus kita datang ke bank, kita datang haji. Islam itu harus kita nabung, mau dibawa bantal mana harus haji. Ya. Islam ini ABC belum haji, dia belum Islam. Mampu man ini satu sabil, mampu dalam makna mampu nabungnya, mampu niatnya, mampu sudah memulai untuk haji, mampu dalam pikiran, mampu dalam doa haji. Ya. Kalau belum, seperti kata Nabi apa? Islam belum haji. Padahal kata Nabi ada haji. Berasal dari itu hadisnya ada haji, ya belum. Nah, Islam itu adalah daftar travel naik haji. Nah, kemarin saya pas yang pertama baru berangkat. Nanti hari Rabu berangkat lagi. Cuma ada apa? Cuma bawa 4 orang aja. Harus dengan saya ya udah kita ikuti. Jadi Islam itu haji, Islam yang kelima. Haji diwajibkan dengan ketentuan dan sekali seumur hidup. Haji itu apa? Ibadah yang penuh sejarah dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Lalu ada satu pintu surga. Dari bayangkan balasannya Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Sampai Allah menyebutkan haji yang diterima tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Sehingga kalau kita nggak merokok, kita nggak makan, kita nggak ini demi surga kecil-kecil banget. Kalau kita jual tanah, kita jual sawah, kita tidak punya rumah, kita tidak punya kendaraan, demi surga kecil banget. Maka kalau orang nggak belain haji itu, di mana nggak ada yang bisa digantikan dengan haji. Apa balasannya adalah ada pintu surga khusus. Kalau dari amal yang lain kita susah, tapi kalau haji minimal kita lebih baik daripada sebelumnya. Salah satu pintu surga didapatkan. Ya. Jadi sampai kalau kita punya tanah banyak harus jual semua, kita hanya kontrak demi surga kecil-kecil banget, kecil-kecil banget. Ya. Jadi nggak ada ya, sampai ya apalagi kalau dihitung dengan karunia apa? Bebaskan dosa seperti bayi yang baru dilahirkan, kayak mawaladatu umum, kita jual semua yang kita miliki demi ampunan dosa, itu kecil-kecil banget. Belum dilipat luaskan pahala sholat di Masjid Nabawi berapa? 3 tahun sholat di Masjid Haram, 273 tahun sekali sholat. 100.000 bagi 365 hari, 273 tahun sekali sholat. Kalau di Jiri Asri itu 273 tahun. Ya, kalau ya nggak ada dibandingkan pahala. Ini kalau saya logikkan kan, kalau seandainya nih
Seandainya nih, Nabi menyebutkan siapa yang bawa uang 1 juta ke Masjid Nabawi, dia jadi 100 juta. Siapa yang bawa 1 juta ke Masjidil Haram, dia jadi 10 miliar. Penuh itu daftar. Tapi Allah Maha Mulia, yang dilipat luaskan adalah pahala. Kenapa? Karena itulah yang paling kita butuhkan.